Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Acara Perdata, yaitu Dr. Yetniwati, SHMH, dan juga Ibu Nurmalia Dewi, MPD. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kelompok kami, yaitu terkait hukum waris, di mana kami beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama ada Putri Nabila, Intan Nuraini, saya sendiri, Ariel Fernandes selaku operator, dan juga Putri Stanggang, Gadis Anggraini, dan Tia Pahmayasari, di mana semuanya akan berlaku sebagai pemateri. Baiklah, materi yang pertama yaitu terkait dasar hukum dan definisi hukum yang akan disampaikan oleh saudari Tia Pahmayasari. Kepada Tia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dan definisi. Adapun dasar hukum yang pertama itu ada kompilasi hukum Islam dan hukum acara perdata agama nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, khususnya pasal 49 ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan dan UUD nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua UUD nomor 3 tahun 2006. Yang kedua ada UUD nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum. Yang ketiga ada UU nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan atas UU nomor Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang keempat ada KUHP Perdata BW. Terus yang kelima ada Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang peraturan kompilasi hukum Islam. Selanjutnya ada definisi hukum Islam, hukum waris. Menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Dikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris terkait. Lalu ada kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia. Cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris, mengatur pemindahan hak pemilihan atas harta peninggalan pewaris. Yang terakhir ada menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa besar bagian masing-masing. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tia. Selanjutnya unsur-unsur hukum waris dan juga syarat hukum waris, di mana akan saya sampaikan sendiri bahwasanya unsur-unsur dalam hukum waris yaitu ada yang pertama pewaris, di mana orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisannya. Lalu yang kedua itu ada ahli waris, orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum. Selanjutnya ada waris. Ini hampir sama dengan ahli waris. Orang yang berhak menerima pusaka peninggalan orang yang telah meninggal. Selanjutnya itu ada warisan, di mana berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat. Selanjutnya itu ada mawaris, di mana mendapatkan harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan warisnya. Proses pewarisan, istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu berarti penerusan atau penunjukan
para waris ketika pewaris masih hidup, dan yang kedua yaitu berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal. Nah, yang selanjutnya yaitu syarat-syarat kewarisan, di mana ada tiga, yang dimana pertama ada matinya mewaris. Mewaris ini adalah orang yang mewariskan hartanya kepada ahli waris, di mana syarat pemberian warisan apabila terjadi tiga hal ini. Yang pertama, mati hakiki, atau yang dalam artiannya mati seseorang yang mengalami kematian dapat diketahui tanpa perlu melakukan pembuktian, di mana warisannya akan beralih dengan sendirinya kepada ahli waris dengan persyaratan tertentu. Selanjutnya itu ada mati hukmi, di mana secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Contoh kasusnya yaitu orang yang mahfud, yaitu menghilang tanpa diketahui di mana berada dan bagaimana keadaannya. Namun dalam satu kepercayaan bahwa dianggap sudah meninggal karena tidak kembali ke tempat. Selanjutnya itu ada mati takdiri menurut dugaan, di mana kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya seorang ibu yang hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun, ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya, atau contoh lain seperti seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang dengan tujuan lain secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Nah, yang kedua itu ada hidupnya waris atau ahli waris di saat kematian mawaris. Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat mewaris meninggal dunia. Hidupnya waris yaitu menjadi salah satu syarat bagi penerimaan harta warisan, karena di saat kematian mewaris, ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan untuk benar-benar hidup pada saat mewarisnya meninggal. Hal ini dijadikan kepastian hukum bahwasanya yang menerima harta warisan adalah mereka yang memang berhak. Selanjutnya itu ada tidak adanya penghalang-penghalang mewaris. Jenis mewaris itu terkadang ada anak, istri, saudara laki-laki, dan bisa juga ayah dan ibu. Nah, tidak adanya penghalang-penghalang mewaris ini dimaksudkan bagi saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Dikarenakan maksudnya penghalang mewaris itu di mana ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti terlebih dahulu apakah dia yang menggugurkan haknya, yang berupa salah satunya yaitu perbudakan, pembunuhan, kelainan agama, dan perbedaan agama. Contohnya, saat pembagian harta warisan, ternyata dugaannya bahwasannya pewaris itu meninggal karena dibunuh, diracuni oleh anak atau istrinya, maka hal itu menggugurkan istri dan anaknya untuk menerima warisan. Selanjutnya contoh yang kedua itu di mana saudara laki-laki dari pewaris itu tidak bisa menerima warisan apabila masih terdapat anak laki-laki dari pewaris karena warisannya akan secara langsung jatuh pada anak laki-laki. Terima kasih. Selanjutnya ada materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh saudara Nabila terkait hukum waris dalam ini. Kepada Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum waris Islam. Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris. Yang kedua, dasar-dasar dan sumber hukum waris dalam Islam. Yang pertama itu di dalam ayat Al-Quran surah Al-Nisa ayat 4, di mana di dalamnya yang menyatakan bahwa bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ya, ayat yang kedua, hadis yang kedua, hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim, di mana menyatakan bahwa berikanlah
faraid atau bagian-bagian yang ditentukan itu kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat. Materi selanjutnya mengenai unsur-unsur hukum waris dalam Islam. Yang pertama itu pewaris. Pewaris adalah orang pada saat meninggalnya beragama Islam meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Yang kedua, harta warisan. Harta warisan atau harta peninggalan disebutkan oleh Al-Quran Surah Al-Nisa ayat 7 dengan istilah taraka atau harta yang akan ditinggalkan. Dalam Al-Quran Surah Al-Nisa ayat 180 beralih kepada orang yang berhak menerimanya atau ahli waris. Taraka yang disebutkan oleh Al-Quran Surah Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang kemudian diterjemahkan sebagai harta peninggalan terdiri atas benda dan hak yang pembagian dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesudah ditunaikan pembayaran utang dan wasiat pewaris. Materi selanjutnya asas-asas hukum waris Islam. Yang pertama itu asas ijbari. Asas ijbari itu dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama dari segi pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Nah, hal ini dapat dilihat dari Al-Quran Surah Al-Nisa ayat 7 menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu ayah dan keluarga dekatnya. Oleh karena itu, pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum ia meninggal. Yang kedua, asas bilateral. Nah, asas ini berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Sebelumnya, asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang ini berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Nah, perkataan adil banyak disebut dalam Al-Quran yang kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan. Yang kelima, asas akibat kematian. Nah, di mana asas ini berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Sekian hasil presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri Nabila. Selanjutnya yaitu materi terkait hukum waris adat oleh Saudara Ariel. Kepada Ariel disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini hukum waris adat di mana menurut Wirjono, hukum waris adat merupakan cara yang penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebab akibat dari wafatnya seorang manusia, di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Nah, istilah warisan yang diartikan yaitu sebagai cara penyelesaiannya, bukan diartikan dalam bentuk benda atau hartanya. Dan dari kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang. Dan ada pun unsur-unsur dalam hukum waris adat, yang pertama yaitu hukum waris adat itu merupakan suatu bentuk aturan hukum. Yang kedua ialah aturan hukum tersebut mengandung proses penerusan ataupun secara formilnya harta warisan atau bisa dikatakan bentuk formil dari hukum waris adat ini. Dan yang terakhir unsurnya yaitu harta warisan yang diteruskan dapat berupa harta benda berwujud ataupun harta benda yang tidak berwujud ataupun tak benda gitu. Dan secara garis besar ada 3 sistem pewarisan yang sering ada di Indonesia. Yang pertama yaitu sistem pewaris individual, di mana sistem pewaris individual ini dalam hukum adat Indonesia warisan dibagikan
di antara para ahli waris secara perorangan. Dalam sistem ini, setiap ahli waris juga mendapatkan bagian tertentu dari harta peninggalan pewaris yang dapat mereka miliki dan kelola secara pribadinya. Yang kedua yaitu sistem pewaris kolektif, di mana sistem pewaris kolektif ini harta warisan dari pewaris tidak dibagi-bagikan secara individu, namun diwarisi secara bersama oleh sekelompok ahli waris sebagai satu kesatuan, seringkali dianggap seperti badan hukum. Di sistem ini juga para ahli waris tidak memiliki hak pribadi atas hak warisan, melainkan hanya memiliki hak pakai ataupun hak mengelola dari harta tersebut untuk kepentingan bersama. Contohnya warisan tanah yang dikelola secara bersama dengan klaim hak pakai atau hak mengelola. Sistem ini juga banyak diterapkan di daerah Sumatera Barat. Dan yang terakhir sistem pewarisan mayorat, di mana sistem ini secara keseluruhan atau sebagian besar diwariskan harta bendanya kepada satu orang saja. Dan satu orang ini biasanya anak tertua dari pewaris tersebut. Sementara anak-anak lainnya hanya menerima sebagian kecil ataupun bisa tidak menerima sama sekali harta warisannya itu. Sistem pewaris mayorat ini juga bisa ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Bali dan Sumatera Selatan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ariel. Selanjutnya, yaitu penyampaian hukum waris menurut hukum perdata oleh Putri Stinga. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada materi mengenai pengertian waris dan unsur hukum waris. Nah, menurut Wirjono Projodikoro, dalam hukum waris di Indonesia menerangkan bahwa warisan adalah perihal apakah dan bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu itu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Nah, dari definisi tersebut, Projodikoro menjelaskan bahwa ada 3 unsur yang dapat ditarik dari pembahasan tentang pembagian harta warisan menurut hukum perdata. Yang pertama itu yaitu seseorang meninggal warisan atau flater meninggalkan kekayaannya sewaktu wafat. Yang kedua, seseorang atau beberapa orang ahli waris atau evergemen yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan. Dan yang ketiga itu ada harta warisan adalah wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Dan yang selanjutnya itu ada hukum waris perdata di Indonesia dan ciri-cirinya. Nah, di mana pembagian harta waris menurut hukum perdata merupakan cara pembagian waris tertua yang ada di Indonesia. Yang diterangkan oleh Indasari dalam jurnal ilmiah Hukum Dirgantara, hukum waris perdata merupakan hukum yang tertua di Indonesia karena yang diberlakukan sejak tahun 1848 dengan asas konkordansi, dan asas tersebut bermakna apapun peraturan yang diberlakukan di Belanda diberlakukan pula di daerah jajahannya, termasuk India, Belanda, ataupun Indonesia. Nah, dalam hukum waris perdata, hak laki-laki dan perempuan dalam hal waris dinilai setara, di mana hak waris diutamakan kepada keluarga, baik saudara ataupun karena perkawinan. Selanjutnya, untuk mempermudah pemahaman mengenai ini, ada ciri-ciri hukum waris perdata sebagaimana yang diterangkan oleh Indasari dalam penelitiannya. Yang pertama itu ada dasar hukumnya adalah KUH perdata, dan yang kedua itu diperuntukkan bagi non-muslim, dan yang ketiga itu mewaris dari pihak bapak dan ibu atau bilateral, dan yang keempat tidak ada perbedaan bagian untuk laki-laki atau perempuan, dan yang kelima ahli waris adalah orang yang terdekat dengan pewaris, dan yang keenam itu Dan yang keenam itu mewaris secara pribadi, tidak berkelompok. Dan selanjutnya terbukanya warisan ketika si pewaris meninggal dunia. Dan yang kedelapan, apabila ada sengketa diselesaikan di pengadilan negeri.
Nah, selanjutnya ada materi mengenai cara memperoleh warisan dalam KUH Perdata. Nah, pembagian harta warisan menurut KUH Perdata hanya dapat terjadi karena kematian. Diterangkan oleh Wayono dan Dharma Brata dalam bukunya Nugroho tahun 2017. Nah, pembagian harta waris menurut hukum perdata dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama berdasarkan ketentuan undang-undang atau berdasarkan ketentuan undang-undang yang mana ahli waris telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan karena adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan orang yang meninggal. Dan yang kedua itu berdasarkan testamen atau wasiat yang mana ahli waris itu ditunjukkan atau ditetapkan dalam surat wasiat yang ditinggalkan. Nah, ada juga di sini golongan ahli waris dalam KUH Perdata. Ada 4 golongan dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata. Diterangkan dalam 4 golongan ahli waris menurut KUH Perdata. Penggolongan tersebut menunjukkan ahli waris yang urutannya didahulukan, atau dengan kata lain, jika ada golongan pertama, maka golongan di bawahnya tidak dapat mewariskan harta warisan yang ditinggalkan. Golongan yang dimaksud yaitu yang pertama, golongan 1 terdiri dari suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak sah serta keturunannya. Dan yang kedua golongan 2 terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara. Golongan 3 terdiri dari kakek, nenek, dan saudara dalam garis lurus ke atas. Dan yang golongan keempat itu terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara, sepupu, sehingga derajat ke-6. Nah, selanjutnya ada materi nih mengenai ahli waris yang dilarang dalam KUH Perdata, di mana ketentuan pasal 838 KUH Perdata menerangkan bahwa ada 4 kategori orang-orang yang dianggap tidak pantas untuk mendapatkan ahli waris. Orang-orang masuk dalam kategori ini tidak akan mendapat warisan dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata. Mereka yang dimaksud yaitu yang pertama, orang yang telah dijatuhi hukuman membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal atau pewaris. Dan yang kedua itu orang yang pernah dijatuhkan atau dipersalahkan karena memfitnah pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lagi. Dan yang ketiga itu ada orang yang menghalangi orang yang meninggal atau pewaris dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya. Dan yang keempat, orang yang telah menggelapkan atau memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal atau si pewaris. Nah, pembagian harta warisan menurut hukum perdata merupakan bagian waris yang didasarkan pada KUH Perdata. Dalam hukum waris ini ada 4 golongan pewaris. Jika ahli waris digolongkan 1 tidak ada, warisan akan diberikan kepada golongan 2 dan seterusnya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Putri Sitanggang. Selanjutnya itu ada materi terkait pelaksanaan hukum waris di Indonesia yang akan disampaikan oleh Gadis Anggraini. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan hukum waris di Indonesia. Yang pertama itu ada hukum waris agama. Dalam Al-Quran telah dijelaskan setidaknya ada 6 macam jumlah bagian dalam pembagian waris hukum agama, yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 2/3, dan 1/6. Selanjutnya yang kedua itu ada hukum waris adat. Hukum waris adat diterapkan dengan cara musyawarah keluarga dengan melibatkan tokoh adat atau masyarakat. Pembagian warisan adat dilakukan berdasarkan garis keturunan yaitu patrilinear. Garis keturunan ini mengutamakan garis keturunan laki-laki, berlaku bentuk perkawinan jujur dengan memberikan uang jujur atau pembayaran uang jujur. Yang kedua itu ada matrilinear. Garis keturunan ini
mengutamakan garis keturunan perempuan atau ibu, berlaku bentuk perkawinan adat semenda di mana setiap perkawinannya suami melepaskan kewargaan adatnya dan memasuki kewargaan adat istrinya. Selanjutnya itu ada parental. Sistem kekerabatan parental ini mengutamakan garis keturunan perempuan, berlaku bentuk perkawinan adat semenda juga. Nah, yang terakhir itu ada hukum waris adat, waris perdata. Nah, next reel. Pelaksanaan hukum waris perdata ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Hukum waris perdata mengatur kedudukan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia, termasuk perpindahan harta kekayaan tersebut kepada ahli waris. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa prinsip dalam hukum waris perdata. Yang pertama, harta waris baru dapat diwariskan setelah pewaris meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Yang ketiga itu hak laki-laki dan perempuan dalam hal waris dinilai setara. Dan yang terakhir, hak waris diutamakan kepada keluarga, baik sedarah atau karena perkawinan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari gadis. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, bahwasanya dapat disimpulkan hukum waris di Indonesia itu dipengaruhi oleh 3, yaitu hukum waris menurut Islam, hukum waris menurut adat, dan juga hukum waris perdata. Di mana semuanya dilaksanakan tergantung kepada kepercayaan keluarga masing-masing, dan pengamalannya juga tergantung kepada pihak keluarga. Selanjutnya, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.